Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan tafsir surah Shad. Yang kemarin kita sudah membicarakan ayat yang ke-8 yang bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yadzuqu adzab. A'unzila, apakah pantas, apakah telah diturunkan, apakah layak telah diturunkan alaihi kepada Nabi, kepada dia Muhammad, az-zikru Al-Quran ini, peringatan ini, mimbainina di antara kami. Ini ya protesnya orang-orang Mekah dulu. Kenapa yang dipilih jadi utusannya kok bukan kami-kami ini, atau orang lain yang berasal dari dua negeri yang besar? Kenapa orang biasa saja yang diangkat jadi Nabi dan utusan Allah? Lalu Allah bilang, mereka ngomong begitu itu karena balhum fi syakkim min dzikri, bal bahkan sesungguhnya hum mereka itu fi syakkin dalam keraguan min dzikri terhadap peringatanku. Jadi mereka itu tidak yakin kepada Al-Quran atau ragu-ragu kepada Al-Quran. Itu sebabnya. Demikian juga orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, sama saja mereka. Karena mereka berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Yang kedua sebabnya adalah balamma yadzuqu azab. Bal bahkan lama belumlah yadzuqu mereka merasakan azabi. Perhatikan nih Pak. Lama yadzuqu azabi. Ini artinya azabku. Karena mereka belum merasakan azabku. Nanti di akhirat beda lagi mereka. Nanti di akhirat mereka kepengen dikembalikan ke dunia untuk beriman kepada Al-Quran. Terlambat, sudah sampai di akhirat mau balik ke dunia. Jangankan sudah sampai di akhirat, masih di alam kubur aja, seperti almarhumah istri saya, nggak bisa balik ke sini. Ku panggil namanya juga nggak balik. Jadi manusia nanti akan menyesal sesudah sampai di akhirat. Menyesal kenapa mereka dulu tidak beriman kepada Al-Quran. Nah saudara, mumpung kita masih hidup, ya, ya ayo kita beriman kepada Al-Quran ini. Terima Al-Quran ini dengan lapang dada. Walaupun berat. Dinasihati pakai Al-Quran, kalau yang menasihati pakai Al-Quran, saudara terima saja. Jangan marah ketika diingatkan. Jangan mutung, kalau orang Solo bilangnya mutung. Kalau orang sini bilang merajuk gitu ya. Ya. Ya Pak. Kalau diingatkan dengan Al-Quran ini, kalau orang yang mengingatkan tadi memakai ayat Quran, kita jangan merajuk.
Wah, Ustadz ini nyinggung aku ini, besok aku nggak mau datang lagi sudah. Ada yang kayak gitu enggak nih? Enggak ya? Ada yang enggak hadir? Oh, yang enggak hadir karena hujan, bukan karena merajuk. Nah, alasan mereka orang-orang Mekah tidak mau menerima Quran seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf kemarin ya. Laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Laula kenapa tidak nuzila diturunkan hadzal Qur'anu Al-Qur'an ini ala rajulin kepada laki-laki yang bukan Muhammad ya. Yang laki-laki tadi minal qaryata ini berasal dari dua negeri azimin yang besar. Negeri Mekah, negeri Taif, atau negeri Persia, atau negeri Romawi. Kenapa kok yang dipilih jadi Rasul kok orang begitu biasa gitu. Jualan ke pasar. Nabi kita tuh diolok-olok loh. Masa utusan Nabi, utusan Allah kok ke pasar kayak gini nih? Allah kan maha kaya. Kalau memang betul dia Nabi kan dia bisa minta, ya Allah berilah aku harta yang banyak. Turun harta yang banyak. Kenapa mesti cari duit di pasar gitu? Itu pikiran mereka kayak begitu Pak. Nanti dalam surat Al-Furqan. Kisahnya itu. Ya, insya Allah. Lalu kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala. Ketika orang Mekah mengatakan seperti itu. Allah menurunkan ayat ini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ahum apakah mereka yaqsimuna. Mereka yang membagi-bagi rahmata rabbika, rahmat Tuhanmu. Apa memangnya membagi-bagi rahmat itu milik mereka, kekuasaan itu ada pada mereka? Ya enggak lah. Pembagian apa saja kepada manusia ini itu Allah yang bagi. Ini di dalam kalimat berikutnya Allah bilang, Nahnu qasamna bainahum. Nahnu kamilah Allah yang qasamna. Kami membagi-bagi. Kami telah membagi-bagi. Bainahum diantara mereka manusia yang banyak ini. Kami bagi-bagi ma'isyatahum. Penghidupan mereka. Rezeki mereka. Penghasilan mereka. Ada yang banyak sekali, ada yang cukup-cukup, sedang-sedang saja, ada yang sedikit atau kurang. Jadi penghidupan manusia itu yang bagi-bagi Allah. Makanya kita itu bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah menghadapi hidup ini. Kalau mengalami kesulitan, mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ada manusia, ayo bayar wakaf tunai. Itu namanya minta kepada manusia. Siapa itu? Ayo, yang minta wakaf tunai itu. Jangan ngomong lagi. Wakaf jangan hanya untuk ibadah, untuk kepentingan yang lain. Enak aja bilang begitu. Itu syariat Islam wakaf. Itu istilah Arab. Kamu anti Arab kan? Katanya nggak mau menerima Islam yang dari Arab kan? Maunya Islam Nusantara kan? Kenapa sekarang minta-minta wakaf? Nyebut-nyebut wakaf? Tolong sampaikan kepada yang ngomong itu. Mendengar kata NKRI bersyariah. Wah ini HRS ini mau bikin negara Islam ini. Anti, alergi mendengar kata-kata bersyariah. Perda-perda syariah mau dihapus semua. Dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Mau dihapus semuanya, nggak usah pakai perda bersyariah. Sekarang tiba-tiba menyuruh wakaf. Dan mendirikan ada namanya itu. Apa nama saya baca di berita itu. Bukan yang diketahui oleh ET itu loh, ET. Nah, sekarang baru minta tolong sama umat. Sementara ulamanya di penjara. Gimana sampean ini?
Makanya saudara, mari kita bersatu. Yang lalu sudahlah berlalu. Kita perbaiki ke depan, masa depan Indonesia ini. Mengikuti aturan Allah saja sudah. Tunduk sama Allah. Nanti ya kalau nggak begitu, suatu ketika kita akan menghadapi sesuatu masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Jalan buntu, di mana kebuntuan itu hanya bisa dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah yang membagi-bagi penghidupan mereka manusia di antara mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kamilah yang mengangkat atau meninggikan ba'dahum sebagian mereka manusia fawqa ba'din di atas sebagian yang lain. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi direktur, ada yang jadi buruh. Itu kami semua itu yang ngatur itu. Jadi siapa yang akan kami angkat jadi direktur, siapa yang kami jadikan buruh, itu kami semua itu ada pada kami itu. Kamilah yang meninggikan sebagian manusia di atas sebagian yang lainnya sehingga bisa menyuruh-nyuruh orang. Kamilah yang meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat. Tuh. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, walihadza, dan karena ini lamma qalu, ketika mereka orang-orang Mekah mengatakan hadzal ladzi, ini yang dalla, menunjukkan, jadi omongan orang-orang Mekah tadi itu menunjukkan ala jahlihim, kepada kebodohan mereka, wa qillati aqlihim, dan kepada sedikitnya akal mereka. Jadi akal mereka sedikit, pikiran mereka itu cupet, pikiran mereka itu sempit. Ya, fistibadihim, di dalam, ya, pikiran mereka sempit dalam istibadihim, menganggap tidak mungkinnya mereka, anggapan mereka tidak mungkin bagi mereka adalah istibadihim, dalam hal menganggap tidak mungkinnya pada mereka inzalal Quran, turunnya Al-Quran ala Rasul, kepada seorang Rasul min bainihim, yang berasal dari antara mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kemudian berfirman, balamma yadzuqu azab, akan tetapi sebabnya yang lain adalah lama belumlah yadzuqu, mereka merasakan azabku. Ya, jadi karena manusia belum merasakan azab Allah, mereka ngomong begitu. Kalau sudah pernah merasakan azab Allah atau setidak-tidaknya melihat azab Allah, lain lagi omongannya. Seperti yang Allah ceritakan kepada kita. Nah, ini sambil buka program baru ini. Nah, ini dari Mas Syahid, ini aku dapatnya ini, ya. Dalam surat ini, tapi jangan pakai tafsir. Nah, ini. Ya, di halaman di ayat berapa itu? Nah, ini Pak, seperti dalam ayat ini. Masih belum biasa. Cenunak-cenunuk. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan gitu iramanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya gimana? Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, itu iramaku sendiri itu.
Am yaqulu naftara bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhir min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ya, terus Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun yudabbirul amra dan seterusnya sampai Allah setelah menceritakan kekuasaannya, Allah pamer kekuasaannya. Nah, kalau Allah pamer kekuasaannya boleh, Pak. Kalau sampean jadi penguasa memamerkan kekuasaannya enggak boleh. Itu mau menyaingi Allah. Mau kurang ajar sama Allah. Enggak boleh. Ya, kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-11 dari surat As-Sajdah ini. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Nah, itu iramaku sendiri itu ya. Bukan iramanya Pak Iris. Aku meniru lagunya Iris, lupa aku. Kul katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada semua manusia, yatawaffakum akan mewafatkan kalian semua wahai manusia, malakul maut, malaikat maut, malaikat Israel, alladzi yang malaikat Israel itu wukila bikum, wukila telah diserai tugas bikum kepada kalian, telah diserai tugas mematikan kalian. Tsumma kemudian sesudah kalian mati, ila rabbikum kepada Tuhan kalian turja'un, kalian semua akan dikembalikan. Jadi orang kalau sudah wafat dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, wa inna dan sesungguhnya kami semua ini ilaihi kepada Dia Allah rajiun, orang-orang yang pasti kembali. Nah, Allah bilang kepada kita, nanti malaikat maut akan mewafatkan kalian. Dan kalau kalian sudah wafat, akan dikembalikan kepada Allah. Tidak bisa balik ke dunia ini lagi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah nanti manusia dikembalikan kepada Allah, menunggu di alam barzah, alam kubur, sampai bertahun-tahun lamanya, sendirian, gak ada temannya, kecuali amal solehnya. Lalu Allah bilang kepada kita, Allah berfirman menceritakan apa yang nanti akan dialami oleh manusia. Walau tara idil mujrimun, walau dan seandainya taro kalian semua melihat, seandainya kamu melihat wahai Muhammad, ketika al-mujrimuna orang-orang yang berdosa itu dan sampai mati enggak mau bertobat, nakisu mereka orang-orang yang menundukkan ru'usihim, ketika orang-orang yang berdosa itu nakisu menunduk, apa yang menunduk? Ru'usihim kepala-kepala mereka, inda rabbihim di hadapan Tuhan mereka. Nanti ketika manusia sudah sampai di akhirat, berdiri di hadapan Allah, seperti yang sudah Allah kasih tahu kepada kita kan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya.
Apakah mereka manusia yang suka curang itu? Curang dia. Ketika dia banyak duitnya, lupa kepada rakyat. Ketika bingung karena kas negara mulai kosong, minta tolong sama rakyat. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa itu kata Allah nanti diingatkan oleh surat Al-Munafiqun, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin, tidak percaya bahwasanya mereka yang berbuat dosa itu, yang seenaknya saja itu, annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin annahum mab'utsun, bahwa mereka akan dibangkitkan lagi sesudah mati nanti di akhirat? Tuh. Liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yakumun nas, hari yang besar itu adalah hari di mana akan berdirilah manusia. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar atau hari kiamat adalah hari yang akan berdiri manusia semuanya ini di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Ketika nanti manusia, Muhammad, yang berdosa itu, yang seenaknya saja itu, ketika ditawari NKRI yang bersyariah, nggak mau, tapi bank syariah mau. Orang-orang yang berbuat seperti itu nanti, kalau sampai mati tidak bertobat, nanti di hadapan Allah mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah, nggak berani mengangkat muka gini, nggak berani. Kalau kata orang Jawa, nggak berani petentang maneh, serawani petentang, petita petiti. Kalau orang Solo bilang petita petiti. Pak Mustan nggak tahu petita petiti ya Pak ya? Gembelengan, gundul pacul gembelengan itu. Nyunggi wakul gembelengan wakul numplak, nah. Segone dadi sak latar itu. Bawa nasi pakai bakul gembelengan, peti tumpah yang dibawa. Nasinya nggak jadi dimakan, tertumpah di tanah. Jadi saudara, nanti manusia yang sombong-sombong itu ketika berkuasa di dunia kayak Fir'aun itu ya, nanti mereka di hadapan Allah akan menundukkan kepala mereka, lalu mereka akan bilang begini, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sekarang sudah melihat bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Muhammad itu ajarannya benar, wasami'na, dan kami telah mendengar juga ajaran Muhammad dulu waktu di dunia, tapi kami tidak percaya, kami bilang Muhammad itu bohong, pembohong. Farji'na, maka kembalikanlah kami ya Allah ke dunia lagi. Untuk apa mereka minta kembali? Ini. Na'mal solihah, kami akan beramal solihan yang baik. Inna mukinun, inna sesungguhnya kami ya Allah sekarang nanti di akhirat nanti mereka akan bilang begitu. Mukinun, kami ini orang-orang yang yakin. Jadi mereka baru yakin kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu benar, Nabi Muhammad SAW itu benar. Sudah sampai di akhirat, kepingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Nanti manusia begitu Pak. Atau di sini surat yang lain.
Di surat ke ini. Nih Pak, ada ayat Quran bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian. Jangan melalaikan kalian, apa kata Allah yang melalaikan manusia? Amwalukum, urusan harta benda kalian. Jadi urusan yang kadang membuat manusia lalai dari beribadah. Padahal Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tapi dia tidak beribadah. Allah menciptakan manusia untuk sholat, untuk ngaji. Dia enggak sholat, dia enggak ngaji. Padahal dia muslim. Allah bilang apa? Hei orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta benda kalian. Wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian. Karena sibuk mengurusi anak, lalu tidak sholat, lalu tidak ngaji. Ya, jangan melalaikan kalian urusan harta kalian dan urusan anak kalian. An dzikrillah, dari mengaji. Dah, tak ngono kesisan wae. Janganlah melalaikan kalian urusan harta benda dan urusan anak kalian dari mengingat Allah. Ini kita sekarang sedang ngaji, sedang mengingat Allah ini. Ya. Lalu Allah bilang, wa may yaf'al dzalika, waman, dan barang siapa yang yaf'al, dia berbuat. Aduh. Ya. Dan siapa yang berbuat dzalika itu, siapa yang berbuat seperti itu, sibuk mengurusi harta dan anak sampai tidak beribadah, faulaika, maka mereka itu humul khosirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Lalu Allah bilang, hei orang yang beriman, ingat Allah ya, kamu sholat, kamu baca Quran, mengaji, karena ketika kita mengaji kita mengingat Allah itu sebenarnya itu. Nah, lalu perintah Allah yang kedua setelah menyuruh kita ingat kepadanya, perintah Allah berikutnya apa? Nih, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian. Ayo, ini tadi sudah berinfak apa belum? 1.000 aja Allah enggak masalah kok. Infak 1.000 rupiah itu loh Pak, masukkan ke kotak itu. Ditutupin, jangan sampai dilihat aku cuma ngasih 1.000. Allah enggak masalah kan kok, sedikit atau banyak. Yang Allah nilai itu, oh orang ini mau taat sama aku ini. Jadi kita ngasih 1.000 rupiah, 2.000 rupiah setiap hari nggak masalah. Itu lebih baik setiap hari sampai ngasih 1.000 ke kotak infak itu, daripada sampai sekali aja ngasih 10.000 tapi cuma sehari aja sebulan. Mendingan sampai pecah itu 10.000, kasih sehari 1.000. Nah gitu. Syukur lebih dari 1.000. Dan infaklah kalian min qabli, wa anfiku, dan infaklah kalian mimma, dari apa yang rozaqnakum, kami telah rezekikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh kepada kita, apa yang Allah sudah rezekikan kepada kita, apa yang Allah sudah berikan kepada kita disuruh memberikan kepada yang lain. Cari uang dapat duit, cari duit dapat uang. Cari duit dapat duit. Jangan kamu makan semua, kamu infakkan. Belajar begitu kita. Kamu infaklah sebagian. Allah mintanya enggak semua loh Pak. Wa anfiku, dan infaklah kalian min. Ini min litabait. Min untuk menunjukkan kepada sebagian, bukan min lil bayan. Bukan min yang menunjukkan keterangan. Tapi ini min, infaklah kalian sebagian saja dari apa yang kami telah berikan kepada kalian min qabli, sebelum ayatia, bahwa akan datang ahadakum, kepada seseorang di antara kalian, al maut, kematian itu. Jadi cepat-cepatlah infak sebelum kematian datang. Masya Allah, Masya Allah. Cerita
Istri lagi nih, nggak apa-apa dimuat sini nggak apa-apa. Waktu mau meninggal ngomong, kayak bagi-bagikan itu makanan tuh, kasihkan orang, semua kasihkan orang semua, kasihkan semua orang. Makanan tuh kasihkan semua, gitu. Sebelum nanti datang kepada seseorang di antara seseorang di antara kalian kematian, fayaqula, lalu di saat mau mati baru kalian berkata, Rabbi wahai Tuhanku, laula kenapa tidak apa? Akhartani, engkau mengundurkan kepadaku kematianku, ila ajalin qarib, aku minta mundur kematianku kepada waktu yang dekat. Aku minta waktu sedikit aja ya Allah, aku mau berbuat sesuatu. Berbuat apa? Fa'as-saddaqah, maka aku kalau diundurkan kematianku, aku akan sedekah. Loh ini Pak, orang yang mau mati kalau dia tidak beriman, dia kepingin kematiannya diundurkan. Ya Allah jangan sekarang ya Allah, aku mau sedekah dulu ya Allah. Wa akun, dan aku akan menjadi minas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Loh Pak, orang yang mau mati kalau dia berdosa selama hidupnya, dia tidak kepingin mati cepat-cepat, minta diundurkan untuk bisa sedekah dan bisa menjadi orang yang soleh. Lah ketika di dunia dia disuruh jadi orang yang soleh, dinasihati, marah-marah. Malah yang menasihati di penjara. Nah kita jangan begitu. Nggih Pak Sugeng nggih? Nah. Oh Pak Sugeng itu polisi itu terlatih itu ya. Siap gitu aja Pak ya. Jadi diperintah siap. Nah, yang merintah komandan aja siap, apalagi yang merintah Allah Pak ya. Allah kan di atasnya komandan-komandan yang ada ini. Ya. Jadi lalu Allah memberi tahu kepada kita semua, walayu akhirallahu nafsan, dan tidak akan Allah mengundurkan kepada seorang pun, idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajalnya. Jelas sekali ayat Quran ini. Masa nggak percaya sih orang sama Allah ini? Heran aku. Kenapa orang nggak percaya sama Al-Quran? Ayat-ayatnya jelas. Ini bukan tulisannya manusia loh. Ini bukan omongan manusia loh. Ini omongannya Allah loh ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui kepada apa yang kalian amalkan. Nah ini Pak, kita kembali ke sini ya. Jadi mereka itu belum merasakan azabku, mazaku, ini ya. Innama yakuluna hadza, sesungguhnya mereka mengatakan seperti ini, li'annahum mazaku ilahini qaulihim. Mereka belum merasakan kepada suatu masa nanti, suatu waktu nanti, ya, tentang qaulihim, perkataan mereka, yang akibatnya nanti akan mereka rasakan di suatu saat nanti. Zalika, yang dimaksud oleh Allah adalah azab Allah. Mereka belum merasakan azab Allah, wa nikmatahu, dan kemurkaan Allah. Saya lamuna, mereka akan tahu nanti ghibba maqalu, akibat apa dari yang mereka telah katakan. Wa ma kadzabu, dan akibat apa yang mereka akibat dari apa akibat mereka telah mendustakan bihi, kepada Al-Quran. Yauma, yakni pada hari, yuda'una, nanti mereka akan dipanggil, ya, yuda'una, mereka akan dipanggil sesuai dengan namanya. Untuk apa? Untuk ila, menuju nari jahannam, ke neraka jahannam, da'an, dengan sebenar-benar panggilan. Disebut namanya, Fir'aun sini, masuk ke neraka. Fir'aun kecil, masuk sana ke neraka. Summa, kemudian qala, berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, mubayyinan, menjelaskan, annahu, bahwa Allah itu al-mutasarrifu, yang maha berkuasa, membolak-balikkan,
yang mengatur fi mulkihi dalam kerajaannya, kekuasaannya. Al-fa'alu, Allah itu yang maha berbuat lima yasha, kepada apa saja yang dia kehendaki. Alladzi, Allah itu yang yu'ti, akan memberi man yasha'u, siapa yang dia kehendaki. Allah akan beri kepada siapa yang dia kehendaki, ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Jadi Allah itulah yang memberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki yang Allah akan berikan. Makanya kita berdoa, ya Allah, saya minta uang 1 triliun ya Allah. Allah ngasihnya 10 juta. Karena kita maunya 1 triliun, tapi Allah ngasihnya 10 juta. Itu kehendak Allah 10 juta. Kamu kalau banyak-banyak nanti kamu lupa sama aku. Gak mau ke masjid lagi kamu nanti. Sibuk nanti kamu ngurusin kemana. Bisnis macam-macam kamu nanti. Udah 10 juta aja cukup. Wa yu'izu, dan Allah itulah yang membuat mulia, yang memuliakan man, siapa saja yang yasa'u dia kehendaki. Wa yudhillu, dan Allah juga yang menghinakan man yasa'u atau merendahkan man yasa'u, siapa saja yang dia kehendaki. Wa yahdi, dan Allah itulah yang maha berkuasa memberi petunjuk man yasa'u kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu, dan Allah itu yang maha kuasa untuk menyesatkan man yasa'u, siapa yang dia kehendaki. Wa yunazzilur ruh, ya. Dan Allah itulah yang telah menurunkan ruh, yakni malaikat Jibril, min amrihi, dari perintahnya, ya, dengan membawa perintahnya, ala kepada man yasa'u, orang siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa yahtimu, dan Allah juga yang menyegel, mengunci mati, ala kepada qalbi, hati man yasa'u, siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang oleh Allah hatinya sudah dikunci, itu fala yahdihi ahadun, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada dia, ahadun, seorang pun, mim ba'dillah, sesudah Allah. Hanya Allah saja yang bisa membukakan hatinya. Jadi manusia baru berubah kalau Allah sudah merubah. Nah, kita meminta kepada orang supaya berubah ya pelan-pelan. Ya, Pak, sampean berhenti ngerokok, Pak, ya. Aduh, saya masih kesulitan. Yang lain itu jangan bahas rokok. Ya udah, nggak apa-apa, kena lagi. Nanti pada saatnya akan berhenti sendiri kok. Ya, akan berhenti sendiri kalau Allah sudah mengendaki. Nah, makanya bagi kita mendoakan dari Allah, yahdik, semoga Allah segera menunjuki kepadamu. Wa innal ibad, dan sesungguhnya hamba-hamba ini, manusia ini, la yamlikuna syai'an, mereka tidak memiliki sesuatu apapun, tidak menguasai sesuatu apapun, minal amri, dari urusan Al-Quran ini, urusan wahyu ini. Walaisa ilaihim, dan tidak pula kepada mereka minat tasarruf, hak mengatur fil mulki, dalam kerajaan Allah ini. Wala mithqala dzarratin, dan tidak pula walaupun hanya seberat dzarrah, sedikit pun, seberat dzarrah pun mereka tidak punya kekuasaan. Wa ma yamlikuna min kitmir, dan mereka tidak mempunyai kekuasaan walaupun cuma satu kitmir, satu benda yang paling kecil. Walihada, dan karena itulah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mungkiron alaihim, mengingkari kepada mereka yang mengatakan, kenapa kok yang jadi rasul kok Muhammad, orang biasa, bukan siapa-siapa. Kenapa bukan pembesar? Kenapa bukan orang kaya? Turun ayat yang ke-9 ini. Apa bunyinya? Amma indahum khazainu rahmati rabbik al-azizil wahhab. Ataukah ada pada mereka khazainu, harta perbendaharaan, rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu, al-azizi, yang maha perkasa itu, al-wahhabi, yang maha memberi itu. Apa maksud ayat ini? Jangan kemana-mana, insya Allah kita ketemu dengan ayat ini pada hari Senin yang akan datang. Ya, saya kira itu aja dulu untuk pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini saya kembalikan kepada Allah dengan permohonan kiranya Allah segera membukakan hati kita semuanya, memberi petunjuk yang baik kepada kita untuk tetap hidup dengan baik dan benar sampai akhir hayat kita, memberi istiqomah serta husnul khotimah, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, mengampuni orang-orang yang sudah meninggal di antara kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.